Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Mungkin pagi juga menjelang siang buat rekan-rekan semua. Baik, rekan-rekan, ini adalah terkait tugas yang telah saya sampaikan pada video materi yang juga sudah rekan-rekan terima ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertemuan secara online kita. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan yang namanya online server. Kemudian di dalam online server nanti akan saya terangkan ya beberapa bagian di dalam cPanel, sehingga ke depan kalau rekan-rekan membeli ya server secara mandiri, kemudian ingin membuat aplikasi sendiri, rekan-rekan bisa setidaknya mengikuti langkah ini. Nah, kemudian yang kedua itu akses kepada file yang telah rekan-rekan siapkan ya. Kalau rekan-rekan telah membuat folder seperti nanti yang saya contohkan, atau bahkan teman-teman dalam satu hosting ya, dan juga satu domain, teman-teman hanya memiliki satu aplikasi, maka nanti akan langsung ke terdirect ya, bisa saja teman-teman atur di root atau di folder-folder tertentu saja. Nah, maka nanti teman-teman akan saya contohkan bagaimana mengakses ya penyimpanan online yang telah saya sediakan untuk rekan-rekan menggunakan namanya nanti FileZilla ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita akan contohkan ya download template Bootstrap. Kemudian dari template tersebut kita modifikasi yang sebenarnya di kelas sudah saya contohkan ya rekan-rekan, dan terakhir nanti menghasilkan sebuah online website. Nah, dalam pembagian yang telah saya sampaikan nanti ada yang perlu ditekankan di sini atau dicatat ya. Catatannya kurang lebih seperti ini. Oke. Golongan A nanti kelompok pertama adalah web 1 ya. Dan kelompok kedua adalah web 2. Nah, foldernya ini ya. Kemudian golongan B web 3 dan web 4. Golongan C web 5 dan web 6. Sehingga contoh ya rekan-rekan, oke, saya akan lihat di sini ya. Nah, di sini namanya contoh ya. Oke. Oke. Nah, maka untuk mengakses misalnya di web 1, maka nanti seperti ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.
login ya. Web 3, web 4, web 5, web 6. Nah, untuk saat ini mungkin ketika teman-teman akses ini belum menampilkan apa-apa ya, karena rekan-rekan belum upload ke dalam folder yang telah saya sediakan ya. Jadi nanti untuk produk pertama diaksesnya adalah di sini ya, wscti.id/kesehatan/web1 dan seterusnya sampai dengan web 6. Nah, untuk pembagian siapa yang masuk di dalam kelompok 1 di golongan A atau kelompok 2 di golongan A, itu seperti yang kemarin saya sampaikan, rekan-rekan silakan diskusikan secara mandiri ya. Begitu juga di golongan B, siapa yang masuk golongan kelompok 1 golongan B, kelompok 2 golongan B, dan juga golongan C ya. Itu semuanya saya serahkan kepada rekan-rekan untuk memilih secara mandiri. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam online server ya, atau cPanel ya. Nah, kemudian di dalam cPanel ini kebetulan ya providernya ada banyak ya rekan-rekan. Jadi provider untuk hosting dan domain itu ada banyak sekali. Nah, kebetulan yang saya langgani itu adalah Niaga Hoster ya. Nah, sayangnya memang di kesehatan tidak disediakan hosting ya dan juga domain. Nah, sehingga rekan-rekan saya saya jadikan satu tempat dengan mata kuliah yang saya ampu di JTI ya. Nah, caranya misalnya rekan-rekan di Niaga Hoster, yang pertama rekan-rekan bisa login ya, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Kebetulan saya pakai email Google sehingga saya bisa login di sini. Nah, di sini terlihat apa saja yang saya miliki ya rekan-rekan. Nah, ini saya punya banyak ini. Nah, teman-teman salah satunya menggunakan yang sudah saya miliki, yang masa aktifnya masih kurang lebih 1 tahun 1 hari ya. Saya ada 2 sekarang yang aktif, ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, ini kita klik kelola ya. Kemudian nah, di sini kita akan langsung ke bawah ya. Kita lihat cPanel. Kita klik cPanel, maka kita akan beralih ke halaman berikutnya. Nah, rekan-rekan, cPanel ini adalah ibaratnya SAM ya, SAM yang rekan-rekan biasa gunakan ya. Ini ya, tetapi perbedaan mendasarnya antara SAM dan juga cPanel, SAM ini digunakan untuk mengakomodir ya pengembangan secara offline, jadi penyimpanannya ada di lokal teman-teman, kemudian mengaksesnya adalah dengan localhost. Nah, slash foldernya apa? Kalau di cPanel ini umumnya digunakan di di dalam sebuah server yang online ya. Ini cPanel ini juga aplikasi rekan-rekan, boleh jadi nanti teman-teman temui ketika teman-teman punya server ya, tidak punya UI, itu ya wajar saja, ada pilihannya, ada yang ber-UI, ada yang enggak, karena cPanel ini juga berbayar ya. Sama halnya teman-teman punya laptop kemudian diinstal Linux ya, yang dulu ya itu text based, kalau sekarang sudah ada UI-nya, atau juga komputer tersebut bisa diinstal dengan Windows ya, operating system yang lain yang lebih bagus gitu secara tampilan. Nah, ini secara tampilan bagus, kalau secara fungsi belum tentu ya. Ada beberapa aplikasi yang text based dan lebih powerful dibanding dengan cPanel. Oke, beberapa hal yang harus kita pahami di sini, bahwa di dalam cPanel ini juga juga punya PHP admin ya untuk mengelola database-nya. Jadi RDBMS-nya kebetulan di Niaga Hoster ini juga menggunakan
php-admin ya, seperti ini banyak sekali database yang ada di sini. Nah, kemudian bedanya nanti di penggunaan si panel ini, ketika kita mau menggunakan php-admin, maka nanti akan dipisah untuk masing-masing loginnya ya. Nah, akan diarahkan langsung menuju ke database yang spesifik. Nah, sehingga memang nanti ada pembatasan pengaksesan ke database, hanya ke database yang diperbolehkan saja rekan-rekan masuk ya dengan username yang ada. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yaitu file manager. Kalau teman-teman klik file manager, maka sebenarnya ini seperti hanya teman-teman masuk ke dalam directory lokal teman-teman ya. Nah, cuma ini directory ini berada di dalam server. Nah, kita akan masuk ke dalam public HTML. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, salah satunya yang telah saya sediakan buat teman-teman adalah ini. Nah, ini dia kesehatan. Nah, di sini ada ini ya, web 1 sampai dengan web 6 yang pembagiannya tadi sudah saya jelaskan juga. Ini ya, golongan A web 1, web 2, golongan B web 3, web 4, golongan C web 5 dan juga web 6 ya. Nah, di sini saya juga sudah ada contoh ya. Saya ada contoh, saya upload ya sebuah template Bootstrap, kemudian saya rubah ya. Teman-teman bisa coba ada di sini ya, ada di WS Active SCTI, kemudian kesehatan contoh. Nah, di sini kita bisa lihat ya seperti ini. Ini sudah online, rekan-rekan juga bisa melihat ya masing-masing. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya tidak mungkin memang memberikan rekan-rekan akses ke dalam webnya GoStore ini, karena kalau saya berikan tentu nanti rekan-rekan bisa merubah semua yang ada di dalam, termasuk aplikasi-aplikasi yang sedang dalam proses penilaian. Maka rekan-rekan mengaksesnya nanti menggunakan FTP ya. FTP nanti akan saya arahkan langsung menuju ke folder kesehatan ya. Jadi ketika FTP dibuka, yang muncul pertama adalah ini. Nah, untuk mengakses FTP, maka kita akan melaju ke bagian kedua, yaitu pengenalan FTP dan juga instalasi FileZilla ya. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat di sini ya, FileZilla is a free and open source closed platform FTP application consisting of FileZilla client and FileZilla server ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kemudian karena dia sifatnya open source ya, maka dia didistribusikan di bawah payung ya GNU General Public License ya. Tapi teman-teman yang menginginkan fitur tambahan, teman-teman bisa mendownload ya FileZilla yang Pro ya, dimana di sini sudah support dengan beberapa fitur ya, seperti WebDAV, Amazon S3 dan seterusnya. Oke. Nah, FTP sendiri seperti tadi yang saya jelaskan itu akan memberikan akses ke rekan-rekan menuju ke
bagian tertentu dalam sebuah server ya. Dalam hal ini rekan-rekan sudah saya buatkan di sini ya, di folder ya, folder kesehatan. Maka teman-teman nanti ketika menggunakan FTP kemudian diakses, maka langsung menuju ke bagian ini ya. Nah, pertama kita akan download dulu ya FileZilla-nya. Kita download yang FileZilla client ya. Oke, kita klik lagi. Oke, kita pilih yang ini saja ya kan, FileZilla. Oke, kemudian kita tunggu proses instalasinya ya. Oke, kemudian kita lihat di download ya, maka sudah ada FileZilla. Kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita klik run. Oke, kita klik I agree. Oke, all user. Oke, bisa tambahkan desktop icon, kemudian ini lokasi instalasinya, next, kemudian install ya. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke ya, kemudian finish. Nah, setelah finish tampilannya akan seperti ini ya rekan-rekan. Nah, di tampilan ini ada host, ada username, ada password, ada port ya untuk quick connect. Tapi saran saya teman-teman pakai ini ya, jadi disimpan saja, set ya. Nah, kita pakai FTP ya teman-teman. Kemudian untuk isiannya, isikan di sini ya. Hostnya adalah WSJTI, portnya 21, username-nya adalah kesehatan @WSJTI. Nah, kemudian passwordnya adalah polyj.ac.id. Terus saya buat catatan di sini ya rekan-rekan. Konfigurasi ya, konfigurasi. Nah, kita mulai dari host ya. Portnya 21, username, ya ini ya konfigurasinya ini rekan-rekan. Nah, setelah itu ya, kita klik connect ya. Kita pilih save password, always trust. Oke. Nah, maka teman-teman sudah bisa mengakses file yang ada di dalam server ya. Seperti halnya saya menggunakan cPanel ya, sama. Nah, begini. Nah, kemudian untuk
mindah ya, itu akan masuk ke segmen berikutnya ya. Bagaimana cara mengoperasikan FTP setelah kita berhasil masuk di dalamnya. Oke, maka kita akan melaju ke bagian berikutnya, yaitu custom template bootstrap ya. Nah, ada dua pendekatan di sini teman-teman boleh kembangkan secara offline terlebih dahulu, setelah itu baru di zip kembali, kemudian baru diekstrak di dalam. Jadi saya sarankan teman-teman untuk transfer di mana itu, di FTP-nya itu dengan jalan di zip ya, agar mempercepat. Kalau teman-teman dalam bentuk sudah terekstrak kemudian di copy, itu akan take time ya, karena jumlah itemnya banyak sekali. Nah, baik, yang pertama kita lakukan adalah kita akan masuk ke ini ya. Saya sarankan teman-teman bisa pakai ini aja, Bootstrap Mid ya, di sini cukup bagus. Nah, kemudian ini yang tadi contoh saya yang pertama ya, teman-teman bisa pakai contoh yang lain, atau sebenarnya kemarin di ini ya contoh ini, misalnya saya mau ambil yang impact ini ya, free, pilih free. Oke, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian ini contoh yang langsung ya, kita browse di sini ya. Kita masuk di download, kemudian dikompres. Oh, nggak dikompres. Oke, kemudian kita sort by file modified ya. Ini ada impact. Nah, saya akan buat di sini create new file ya. Contoh 2 ya. Kita tunggu. Oh, sorry, dia kedetek sebagai file yang kita hapus dulu. Sorry, salah ya. Kita create directory ya. Nah, ini dia betul. Kita contoh 2. Oke. Nah, kita buka contoh 2, kemudian kita copy tuh impact ya ke sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita oke, siap. Refresh. Disconnect session. Oke, saya cek dulu. File custom command and SSL. Oke.
Oke, rekan-rekan, kemudian kita ya file permission, right group permission, oke, view edit. Iya, oh baik. Nah, untuk di sini ya, ternyata kita tidak bisa pakai metode itu, sehingga rekan-rekan harus ekstrak terlebih dahulu ya. Harus ekstrak terlebih dahulu. Oke. Nah, sehingga yang pertama kali dilakukan adalah rekan-rekan buka di sini ya, di download, kemudian di impact analysis, kemudian extract all ya, teman-teman pilih extract all, kemudian download impact ya, extract ini lebih take time ya. Mohon maaf ya, saya biasanya direct langsung di FTP ya. Kalau di di sini, kalau di sini memang ada fiturnya, ketika kita ini kemudian kelihatan, di sini ada pilihan ekstrak. Nah, ekstrak itu artinya dia langsung ini ya, kita klik misalnya ekstrak di sini. Nah, di situ sudah ada pilihannya ekstrak file. Maka di sini kita akan punya file impact ya. Nah, ternyata di FileZilla tidak bisa teman-teman, mohon maaf. Maka teman-teman yang harus dilakukan adalah pertama melakukan ekstrak ya. Kita kembali masuk ke contoh ya. Nah, file impact yang tadi rekan-rekan sudah ini ya, ekstrak, itu akan muncul di sini ya rekan-rekan, impact. Nah, teman-teman buka lagi, kemudian bagian ini di drag ya, diklik, tahan klik, kemudian di paste ke sini. Oke. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai ya rekan-rekan. Ini setelah prosesnya selesai, nanti kita bisa langsung akses ya webnya. Nah, ini cukup take time karena di sini ada QU ya, ada antriannya 25 terus sampai nanti terakhir ini 0 ya. Nah, oke, selesai. Yang ditransfer ada 142 file. Nah, untuk mengecek ya isian kita buka, ini bisa saya close ya, ws cti kesehatan contoh 2, kita klik. Nah, maka file impact yang tadi teman-teman sudah copy ya ke dalam server sudah berstatus online. Selanjutnya Pak, ketika saya mau edit, bagaimana cara editnya? Gampang sekali ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal. Contoh tadi yang muncul adalah ini ya. Nah, file index ini kita klik view ya. Oke. Nah,
kita buka di indeksnya kita buka, maka kita nemu ini. Pak, saya mau pakai Sublime misalnya, bisa, kita tinggal ini ya. Nah, kemudian view edit, welcome. Oke, nah di sini rekan-rekan bisa rubah ya berapa hal terkait dengan webnya ya. Ini contoh webnya tadi ini ya rekan-rekan. Misalnya saya mau ganti welcome to impact ya, maka saya tinggal set aja di sini ya, Ctrl V, kemudian welcome ya to impact. Nah ini saya ganti misalnya selamat datang di jurusan kesehatan, kemudian saya save ya rekan-rekan. Nah saat saya save, belum berganti, kita lihat di FTP nya. Kita yes ya, ini proses successful. Dan kemudian kita cek kembali rekan-rekan. Nah, sudah berganti selamat datang di jurusan kesehatan. Kemudian cara kedua rekan-rekan, Pak saya mau ngedit dengan Sublime yang telah saya miliki. Boleh, teman-teman silakan buka Sublime-nya ya. Nah kebetulan karena kemarin belum kita tambahkan ya folder di luar ini ya, teman-teman bisa tambahkan, atau file yang ada di sini tadi ya teman-teman, file yang ada di sini teman-teman bisa pindah ke SAM ya. Kita pindah dulu ke SAM ini, kemudian kita pilih htdoc ya teman-teman, kemudian kita bisa paste. Nah maka kita sudah ada di htdoc. Karena sudah ada di htdoc, kita bisa cek di sini htdoc, kemudian di sini kita ada impact ya. Nah ini dia impact, kemudian saya mau edit di sini Pak, bisa ya. Contoh ini kita mau ganti welcome ya to kesehatan. Edit lokal. Nah, kita save dulu ya. Kita save, kemudian di FileZilla kita ganti location-nya teman-teman. Location-nya kita ganti menuju ke SAM ya. htdoc, kemudian impact ya, impact. Nah kemudian di sini ada indeks ya yang tadi telah kita rubah, kita tinggal drag aja. Kemudian di sini ada warning untuk override ya, kita klik OK ya. Setelah itu kita tunggu berapa saat, terus kita coba. Nah ini ya, welcome to jurusan kesehatan edit lokal. Jadi ada dua metode ya Pak, berarti saya juga bisa melakukan editing seperti yang kemarin ya, editing mengenai untuk aset-asetnya ya, misalnya mau mengganti fotonya dan seterusnya, bisa ya. Teman-teman bisa lakukan secara offline terlebih dahulu di sini ya. Contohnya di sini kita lihat
gini. Nah, kemudian di sini ada set, bisa di ini kan. Nah, di sini ada beberapa foto ya. Foto-foto inilah yang dipakai di dalam halaman web ya, untuk dijadikan tampilan ya. Ini bisa teman-teman rubah. Nah, cara rubahnya kemarin juga sudah saya contohkan, tapi berapa nanti akan saya contohkan ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh ya rekan-rekan, ini ada gambaran ya, bagaimana FTP ya. In this video, we're going to talk about FTP, SFTP, and TFTP. And these are protocols that are used to transfer files over a network. So let's talk about FTP first. Now FTP stands for File Transfer Protocol. And this is a standard protocol that is used to transfer files between computers and servers over a network such as the Internet. So in a nutshell, FTP is the language that computers use to transfer files over a TCP IP network. So for example, if someone anywhere in the world wanted to make their files available for other people to download, all they would have to do is simply upload their files to the FTP server, and then other people from anywhere in the world can simply connect to that FTP server and download the files using the FTP protocol. Now in this example, this person is using a dedicated FTP server to share their files. But they don't necessarily have to set up a dedicated server for an FTP, because if they really wanted to, they can also configure their own computer to act as an FTP server. For example, in Microsoft Windows, this can be done using the Internet Information Services Manager. Now there are a couple of ways to transfer files using FTP. You can use your standard internet browser, or you can use an FTP client. So as an example, let's download some MP3 files that someone has put on an FTP server. So let's use a standard internet browser in this example. So you would open up a web browser, and then you would type in the address of the FTP server that you want to connect to, just as if you were going to a regular website.
So the web address of this FTP server is ftp.example.com. So you would type that address as the URL. Now normally if you were going to a regular website, the prefix would be HTTP. But since we are going to an FTP site, the prefix is FTP. So now we're connected to the FTP server. So here is an example of an FTP server view in a web browser. And from here you can browse different folders that's on the FTP server, depending on what the owner has made available, and then you can view and download what you want. So here are the MP3 files, and then you can just click the files and then download them to your computer. Now sometimes FTP servers will require an account with a username and password, and sometimes you can just log in anonymously. It just depends on what type of authentication that the owner of the FTP server has set up. And another way that you can connect to an FTP server is by using an FTP client. Now there are a number of FTP clients that you can use, but probably the most popular free FTP client is called FileZilla, which you can download for free. So here is an example of an FTP client. And as you can tell, using an FTP client provides a graphical user interface and a better overall experience than using a web browser. So up here is where you would provide the address of the FTP server, along with the username and password if required, and the port number, which would be port 21. And then you would just hit the connect button, and now we're connected to the FTP server. So over here on the left pane, you have the files and folders on your local computer. And then over here on the right pane, you have a view of the files and folders that's on the remote FTP server. And then from here, you can just click or drag and drop files from the FTP server, such as these MP3 files, and then download them to your computer just by clicking on them or dragging them over from the right pane to the left pane. And if you have the proper permissions, you can also upload files from your computer to the FTP server by dragging them from the left pane to the right pane, and then the files will be uploaded to the FTP server. Transferring files between computers is a common use of using FTP, especially when you're transferring files in bulk. Another common use of using FTP is to give the ability of website designers to upload files to their web servers. Now the main drawback of using FTP is that it's not a secure protocol, so the data that's being transferred is not encrypted. All the data is sent in clear text, which can cause security concerns. So really, FTP should only be used on a limited basis or on only trustworthy networks, or if the data that's being transferred is not sensitive. However, if you're going to transfer data that needs to be protected, a more secure transfer protocol should be used. And that's where SFTP comes in. SFTP stands for Secure File Transfer Protocol. Now, Secure FTP is just like FTP, except that it adds a layer of security. The data using Secure FTP is actually encrypted using Secure Shell during data transfer. So no data is sent in clear text. It's all encrypted. And Secure FTP authenticates both the user and the server, and it uses port 22. So important to note that both FTP and Secure FTP are connection-oriented protocols that use TCP for file transfer, so they guarantee file delivery. Finally, there's TFTP. TFTP stands for Trivial File Transfer Protocol. Now this is a very simple file transfer protocol. It is not used to transfer files over the internet like FTP and Secure FTP does. It's mainly used for transferring files within a local area network. For example, it's often used to transfer configuration files and firmware images to network devices, such as firewalls and routers. So TFTP is something that most people will never use.
And unlike FTP and secure FTP that uses the TCP protocol for file transfer, TFTP is a connectionless protocol that uses UDP instead. And because it uses UDP instead of TCP, it's an unreliable transfer protocol. And if you're not familiar with TCP and UDP, I will link my video at the end of... Oke. Baik, rekan-rekan, itu adalah penjelasan ya tentang bagaimana teknologi FTP yang kita gunakan. Oke, rekan-rekan, saya mau melihat ya berapa yang sudah kita kerjakan yang saya contohkan di dalam praktikum ya. Kita akan aktifkan dulu ya localhost-nya. Kemudian kita buka di sini di localhost. Kemudian saya klik have it ya. Oh, ini yang kita penerapan pakai ini. Sebentar, saya akan lihat dulu apa aja. Oh, Edika ya. Kita coba Edika. Nah, ini ya, ini contoh yang kemarin sudah kita edit ya. Ada Edika, kemudian ini. Nah, rekan-rekan, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau edit itu seperti apa sih Pak? Kita mau edit, misalnya tadi kita punya apa ini? Yang barusan kita download itu ada di Impact ya. Kita tulis di sini Impact ya, kemudian kita masuk ke Impact. Nah, kita mau edit, misalnya di sini ada sebuah aset ya, asetnya seperti ini. Kita mau ganti asetnya ya. Contoh kita mau ganti aset yang ini, maka kita klik ya. Nah, sebelum itu tadi kita sudah kita sudah masuk di custom web ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh di Impact ini ya teman-teman, kita akan lihat dulu asetnya di mana dengan cara klik kanan, kemudian inspect, kita cari inspect ya. Nah, ini inspect elemen untuk menunjukkan sebenarnya filenya itu apa ya. Di sini terlihat bahwa filenya adalah about.jpg ya. Karena about.jpg, kita akan masuk ke sini ke Impact, kemudian Impact kembali, kemudian kita masuk ke aset ya. Nah, di aset ini kemudian kita akan masuk ke image ya, ke image. Nah, tadi kita lihat asetnya namanya about. Nah, misalnya kita mau ganti ya, mau kita ganti asetnya. Contoh kita copy di sini, kita cari ya, mahasiswa jurusan kesehatan Politeknik Negeri Jember ya. Oke, tekan cari di sini. Nah, contohnya seperti ini ya rekan-rekan. Ini ada dua foto, kita coba ambil ya. Nah, ini kita open image in new tab, kemudian ini oke, kemudian kita save ya, save image. Oke, kemudian ini kita save ya. Oke. Nah, setelah itu rekan-rekan, kita akan copy ya yang kita download baru saja ini. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, caranya adalah yang ini kita Ctrl C, namanya kita miripkan ya. Kemudian kita kasih satu ini. Nah, kemudian di bagian about-nya yang baru, misalnya ini, kita ganti ya. Kita ketik about.jpg ya.
Nah, setelah itu ya, kita akan lihat perubahan yang ada di sini ya. Nah, maka foto asetnya sudah langsung berubah ya rekan-rekan, semudah itu. Nah, sama halnya nanti di bagian-bagian yang lain, misalnya ini ya, kita akan lihat, kita inspect elemen. Nah, kita lihat di sini ini ya, hero image.svg ya. Kita lihat hero image. Nah, ini ya, sudah SVG di sini. Kita coba cari SVG yang lain. Di sini kita plus dulu SVG ya. Nah, ada banyak sekali di sini ya teman-teman ya. Kita cari yang multicolor, kemudian kita yes, coba cari yang bagus ya. Oke, kemudian kita download ya teman-teman. Download. Oke. Belum terdownload ya. Free download ya. Downloading. Nah, maka di sini sudah muncul. Kita lihat di sini ya. Nah, oke, sekarang kita mau edit ya. Foto PA kita bisa masukkan ke sini kan. Jadi ini untuk kalau teman-teman tidak punya laptop yang kencang, teman-teman bisa pakai foto PA ya. Ini editing foto secara online ya. Ini kita pengen SVG converter. Kita akan sebentar. Ya, koneksinya ya, mohon maaf. Tutup ya. Ya, ini take time. Oke. Nah, kita copy ini tadi ya rekan-rekan, kita copy ke sini. Nah, oke. Kita copy ya. Kita layer di bawah. Kemudian kita pilih ini. Kita pilih background ya. Kemudian kita select seperti ini, kemudian kita delete ya. Maka kita sudah punya ini ya. Nah, putih-putihnya kita bersihkan terlebih dahulu. Oke. Ctrl D, kemudian kita export as PNG agar transparannya muncul ya.
teman-teman. Kalau JPEG dia tidak bisa transparan. Kemudian kita lihat tuh, ekspor. Oke, kemudian kita save ya, save. Nah, kita kemudian open tadi file yang sudah kita peroleh ya, file ini. Oke, kemudian kita klik convert ya, proses convert. Oke, converting. Kemudian kita download ya. Bagusnya apa? Ketika kita rubah menjadi SVG, maka filenya akan jadi jauh lebih kecil ya. Kalau sebelumnya 623 tinggal menjadi 6,9 KB ya. Kemudian kita copy, kita kembali ke bagian tadi ya, ke bagian image ya. Kemudian kita klik di sini ya. Kemudian tadi ini kita lihat inspeknya tadi apa. Inspeknya adalah hero ya. Oke, kita akan coba ganti. Kita Ctrl C dulu. Kemudian ini kita rubah namanya menjadi hero ya. Setelah kita ganti, kita akan coba refresh ya. Ya, jadi tadi kita sudah membuat file SVG baru ya. File SVG nya dari sini. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Dan teman-teman juga bisa melakukan di bagian-bagian yang lain ya, tentu saja ya. Nah, banyak sekali di sini yang teman-teman bisa lakukan. Nah, tugasnya, challenge-nya adalah bagaimana teman-teman membuat ini ya, membuat aplikasi membuat halaman website sekreatif mungkin ya, sehingga nanti penilaiannya adalah kreativitas teman-teman dalam membuat aplikasi membuat website. Nah, websitenya nanti penilaian saya adalah saya tinggal buka saja di bagian sini ya, WSTIF, kemudian kesehatan. Nanti saya akan mulai dari web 1. Nah, untuk daftar siapa yang ada di web 1, web 2, web 3 sampai web 6 nanti akan saya koordinasikan dengan teknisi ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Ketika saya buka web teman-teman akan muncul halaman ya, sesuai dengan yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, silakan teman-teman bisa mengerjakan. Jangka waktunya tentu sekarang minggu tenang, minggu depan adalah UAS. Tentu teman-teman bisa mengerjakan sampai setelah UAS selesai. Nah, kemudian terkait dengan ujian tulis, karena ada teorinya, sudah ada pilihan ganda. Kemarin sudah saya kirimkan ke jurusan kesehatan. Untuk pilihan gandanya ada beberapa item. Itu mewakili dari materi yang sudah rekan-rekan pelajari dari awal semester sampai dengan di akhir semester. Semoga rekan-rekan semua dapat mendapatkan nilai terbaik ya, dan juga bisa menghasilkan produk dari mata kuliah ini, dan produk ini bisa menjadi bagian dari portofolio rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.